video kali ini Kak Liu akan membahas tentang beberapa contoh soal ujian nasional ya. Di sini ada beberapa soal yang nanti akan kita selesaikan sama-sama. Jadi untuk beberapa SKA-nya nanti akan ada video bertahap dari tim kami. Untuk yang pertama ini silahkan disaksikan, disimak dengan baik. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke, untuk yang pertama di sini yang paling sering keluar biasanya operasi bilangan ya. Jadi di operasi bilangan ini untuk tahun kemarin ada 5 soal yang keluar. Jadi satu SKL ada 5 soal. Nah di sini nanti Kak Liu akan bahas untuk beberapa soal yang keluar kemarin. Nah di sini sudah Kak Liu ambil untuk beberapa soalnya. Di sini untuk yang pertama di sini kita harus mengurutkan bilangan-bilangan mulai dari yang terkecil mau yang terbesar atau besar mau yang kecil. Kemudian di sini ada operasi campuran, ada bilangan campuran juga. Di sini dioperasikan pembagian perkalian. Kemudian di sini juga ada contoh yang lain ya. Oke, untuk soal yang pertama di sini ada soal kayak gini deh. Urutkan bilangan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, jadi kalau ada tipe soal yang seperti ini, Kak Liu itu biasanya pakainya tetap kita ubah jadi desimal semua ya. Jadi kita mulai dari 0,6 ini kan sudah bentuk desimal ya. Kemudian ada 55% ya. 55% itu kalau kita jadikan bentuk pecahan dulu kan jadinya 55/100 ya. Karena di sini kan persen itu 1/100. Nah, kemudian kalau kita jadikan bentuk desimal jadi gimana? 0,55 karena dibagi 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Kalau 10 berarti ya 1 angka. Kalau 1000 berarti 3 angka. Kalau 10.000 ya 4 angka. Jadi menyesuaikan ada berapa angka di belakang koma itu tergantung pembaginya. Kalau kayak 10, 100, 1000 gitu ya. Kemudian untuk 2/3 sendiri kalau Kak Liu jadikan bilangan desimal, nah 2 dibagi 3 itu kan tidak bisa ya, kan kurang. Nah, berarti kan pasti ada nolnya deh ya, ada 0, nah koma. Kalau sudah Kak Liu tambah 0, berarti kan 20 dibagi 3, 20 dibagi 3 itu berapa deh? 6 kan? 6 kali 3, 18, sisa lagi juga, berarti otomatis di sini juga ada 6 lagi. Ada 6 terus sampai 6. Lagi di sini kita tulis, cukup kita tulis 7. Nah, kayak gini ya bentuknya. Kemudian untuk yang terakhir ada 0,58. Nah ini sudah bentuk desimal semua ya, mulai dari 0,6, 0,55, 0,6667, kemudian ada 0,58. Kalau soalnya disuruh mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, jadi mana ini yang paling kecil kan 55% ya. Jadi Kak Liu tulis di sini jawabannya. Jadi untuk yang terkecil berarti kalau Kak Liu bisa urutkan kan ada 0,55. Kemudian ada mana lagi yang kecil? 0,58 ya. 0,58. Kemudian mana lagi? Setelah 0,58 0,6. Dan yang terakhir adalah 0,67 ya. 667 kali tulis 67 sama aja di sini ya. Jadi kalau kita urutkan kan jadinya 0,55, 0,58, 0,6 sama 0,667. Nah, ini kalau kita urut dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Sementara ini itu cara tercepatnya kita kalau untuk mengurutkan bilangan mau kecil mau besar itu kita ubah menjadi bentuk desimal ya. Jadi langkahnya biasanya bingung, Kak persen itu ya apa? Jadinya pecahan ya gitu. Kalau persen berarti 1/100. Oke? Kemudian untuk soal yang nomor 2 di sini bentuknya pecahannya campuran, dioperasikan juga dengan campuran juga. Kalau ada pembagian ada perkalian. Jadi kalau pembagian sama perkalian itu suka-suka kita ya sebenarnya, mau yang mana dulu kan sama aja, boleh didulukan. Tapi kalau ada penjumlahan, pembagian, perkalian, kalau ada kurungnya ya kurungnya dulu yang dijumlahkan, yang dioperasikan. Tapi kalau tidak ada didahulukan yang pembagian atau yang perkalian, kan seperti itu ya. Nah, di sini Kak Liu punya 4, 2/3, kemudian ada 1 dibagi 1/2/5 dikalikan dengan 0,9. Kak Liu ubah bentuknya jadi pecahan biasa semua ya, karena di sini kan masih pecahan campuran.
ada pecahan campuran, ada desimal. Jadi kali ubah jadi pecahan biasa dulu. Ya kalau ubahnya gimana kan? 3 kali 4 tambah 2 gitu ya. Kali tambah kan gitu ya. 3 kali 4 berapa? 12 ditambah 2 berarti 14 per 3 dibagi, ada kurungnya ya, 5 kali 1 5 tambah 2 tuh 7 dibagi 5 per 5, ada kurungnya lagi, dikali. Ingat desimal, kalau ada satu angka di belakang koma berarti 1/10, berarti di sini 9/10. Nah, kalau pembagian Dek, itu kan pembaginya itu kan bisa kita balik ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Penyebut itu yang mana? Yang bawah. Nah, yang bawah itu dinamakan penyebut. Yang atas itu kita namakan pembilang. Pembaginya di sini yang mana? 7/5. Kali tulis lagi ya, 14 per 3. Karena dibagi 7/5, kan pembaginya bisa kita bolak-balik. Nah, jadi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berapa di sini? 5/7. Kalau sudah dibalik, di sini tandanya jadi kali. Nah, ya, dikali. Terus dikali lagi 9/10. Nah, kalau sudah gini kan sudah sama semua ya. Ini bisa kita coret-coret. Nah, 14 bisa kita coret sama 7. Sisa berapa di sini? 2. 14 bagi 7 2 ya. 3 bisa kita coret sama 9. Nah, sisanya berapa? 9 bagi 3 di 3. 5 sama 10 bisa kita coret. Nah, ini kan 1, ini 2 ya. Nah, 1/2. Nah, di sini ada 2 lagi bisa kita coret. Bisa kita coret. 2 sama 2 kita coret. Sisanya berapa deh di sini? Yang belum kita coret 3. Jadi hasilnya adalah 3. Dipahami ya? Gampang lah ini, oke? Jadi kalau ada bilangan yang sama kelipatannya, cari yang bisa dicoret-coret. Cara tercepatnya seperti itu. Kemudian untuk contoh soal berikutnya di sini, ini kita cari hari ya, hari yang pas gitu kan ya. Jadi apabila Hari Pendidikan Nasional ini tahun 2019, jadi apabila Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei adalah hari Selasa, HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama itu hari apa? Kan biasanya seperti itu ya. Kalau modelnya seperti ini, kita harus hafal 1 bulan. Kayak bulan Januari itu ada berapa hari, bulan Februari ada berapa hari, kan gitu ya. Karena kebetulan ini dimulai dari Mei, jadi kita tulis di sini Mei, kemudian ada habis Mei apa? Juni, habis Juni apa? Juli, terus Agustus. Nah, karena di sini dimulai tanggal 2 Mei, bulan Mei itu ada berapa hari deh? Nah, Mei itu kan ada 31 hari ya, jadi kita hitungnya kan kayak gini ya biasanya. Yang di atas itu kan 31, yang di bawah 30 kan gitu ya. Mei itu ada 31 hari. Kemudian Juni ada berapa hari? Habis Mei di atas berarti Juni di bawah, berarti 30 hari. Kemudian Juli ada berapa? 31 hari. Agustus juga berapa? Kalau Agustus kan 31 ya, jadi dia dari Juli kembali ke atas lagi kan. Nah, ini juga 31 hari. Nah, 31 hari. Karena dia dimulai tanggal 2, berarti kan ini Mei 2 ya. Nah, ini Mei 2 jadinya berapa? 29. Dia kan dimulai dari 2 Mei. Kemudian Juni utuh ya, 30. Kemudian Juli juga utuh, 31. Nah, Agustus dia hanya sampai tanggal 17. Nah, berarti di sini hanya 17. Kalau sudah ketemu harinya kita jumlah. 29 tambah 30 tambah 31 tambah 17. Berapa hasilnya? Ini 107 ya? 107. Nah, kalau sudah ketemu 107 hari, nih ketemu 107 hari kan? Tadi tulis lagi di sini ya. 107 hari. Nah, 1 minggu kan yang ditanya hari ya. 1 minggu itu ada berapa hari? 7. Berarti dibagi 7. Berapa? 107 dibagi 7 kan gitu kan ya. Berapa ya? Bagi 7 1 ya. 1 kemudian 3 7 5 ya.
15 sisa 2. Nah, yang dihitung itu sisanya, yang tidak habis dibagi. Nah, sisanya berapa sisanya? Kan 2. Karena tadi dimulai dari hari Selasa, karena sisa 2 berarti kan Selasa, Rabu, Kamis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tanggal 17 Agustus itu adalah hari Kamis. Dari mana? Dari sisa Selasa, Rabu, Kamis. Nah, sisanya kan 2, jadi Kamis ini. Nah, 2. Nah, berarti tanggal 17 Agustus adalah hari Kamis. Untuk tipe soal yang selanjutnya, ini juga masuk juga di UN 2019 yang kemarin ya, Dek ya. Di sini kalian punya soalnya itu diketahui A sama dengan 2/3I dan I sama dengan 2/5R. Perbandingan A banding I banding R adalah yang dicari perbandingannya ya. Jadi di sini Kak Liu punya A banding I. Nah, sama dengan 2/3, berarti 2/3. Kemudian Kak Liu juga punya I banding R sama dengan 2/5. Nah, di sini kita lihat I-nya. Nah, ini kan sama kan ya, I. Nah, ini I. Kita kali lagi. Jadi kalau kayak gini tuh dikali. Yang sama langsung kita kali aja. 3 kali 2 berapa, Dek? 6. Nah, I-nya itu auto 6. I-nya sama dengan 6. Nah, untuk nyari A-nya gimana? Dia kalinya ke atas. 2 kali 2 4. Kemudian 5 kalinya juga ke atas. 5 kali 3 sama dengan R-nya ya. R-nya sama dengan 15. Jadi kalau yang ditanya A banding I banding R sama dengan 4 banding 6 banding 15. Kayak gini. Jadi sampai atas bawah. Sampai atas bawah. Ya. Sekali lagi sampai atas bawah. Kalau nyari perbandingan itu kayak gini, paling cepat. Untuk soal yang selanjutnya, ini kita ada perbandingan terbalik ya, berbalik. Jadi ada soal kayak gini, seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Nah, berarti kalau dia 49 hari, pekerjanya ada berapa? 64 pekerja. Kemudian karena suatu hal pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Nah, 28 hari dengan X pekerja kan kayak gitu. Kita udah tahu dia ada berapa pekerja kan gitu. Yang ditanya adalah banyak pekerja yang harus ditambah. Jadi kita nyari X pekerjanya dulu ada berapa, baru nanti kita tahu berapa jumlah pekerja yang akan ditambah kan kayak gitu ya. Jadi ini masuk dalam perbandingan terbalik deh. Ya apa? Itu ya, teman itu ini tandanya itu di 28 hari. Jadi kalau semakin singkat itu kan harinya, berarti pekerjaannya kan harus semakin banyak kan kayak gitu. Jadi 4 kita punya perbandingan terbalik itu kan gini rumusnya. A banding B sama dengan P banding I, maka jadinya A banding P sama dengan I banding P. Nah, ini kan perbandingan terbaliknya kan jadi gini ya. Jadi di sini Kak Liu punya 49 banding 28 sama dengan karena dibalik I-nya berarti X banding 64. Jadi 28X sama dengan 49 kali 64 atau X sama dengan 49 dikali 64 dibagi 28. Bisa kita bagi? Bisa, bagi 7 ya? Coret 7 4 suara kan 8 ya? Bisa kita coret lagi? Bisa ini 64 sama 4 coret lagi. Coret 64 bagi 4 berapa? 16 ya. Berarti 7 kali 16 X-nya sama dengan 112. Nah, total pekerjanya ada 112 pekerja. Totalnya 112. Dan tadi kita sudah punya berapa pekerja? Kan 64 ya. Jadi
112 dikurangi 64. Berapa yang harus ditambahkan? 48. Jadi pekerja yang harus ditambah adalah sebanyak 48, bukan 112, karena 112 itu adalah total keseluruhan pekerja yang dipekerjakan. Paham ya? Terus untuk soal yang selanjutnya ini ada skala. Nah, skala jarak pada peta, jarak sebenarnya kan tidak jauh-jauh dari situ ya. Di sini seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 25 meter dikali 20 meter. Berarti ini kan ukuran sebenarnya. Nah, kemudian zona kantor digambar pada kertas dengan ukuran 10 cm kali 8 cm. Nah, karena meter kita jadikan cm dulu. Ingat kita punya rumus skala itu sama dengan JP per JS. Nah, JS. Jadi jarak peta banding jarak sebenarnya. Nah, kayak gini ya. Ini bisa kita buat segitiga ya. Jadi skalanya di bawah kayak gitu ya. Kalau di sini diketahui kantornya kan untuk jarak yang sebenarnya JS-nya itu kan 25 ya, untuk panjang kan panjang kali lebar. Nah, berarti kita kalau ada di soal yang seperti ini cukup ambil salah satunya saja tidak masalah. Jadi kayu di sini ambil panjangnya 25 meter. Nah, karena meter kayu jadikan senti, meter ke senti turun berapa? Turun 2 kan? 2 tingkat. Jadi berapa? Berarti kan 25 dikali 100 sama dengan 2500 cm. Kita punya rumusnya tadi skala itu sama dengan JP per JS. Nah, JP-nya diketahui berapa di sini? 10 JP per JS. JP-nya 10, JS-nya 2500. Sudah kita coret, jadi perbandingannya 1 banding 250. Nah, ini kalau kita ambil panjang, bisa dibuktikan kalau kita ambil lebar pun juga sama. Nah, JS-nya kalau di lebar berapa di situ? 20 meter. Kalau saya jadikan senti berarti kan 20 dikali 100 sama dengan 2000 cm. Nah, skalanya kita cari. Di sini kalau yang pada peta dia kan ukurannya 8. Jadi skala sama dengan JP per JS juga ya. Jadi JP-nya berapa? 8 cm. Kemudian JS-nya 2000. Nah, kalau kali perkecil, kalau kali sederhana kan 1 ya, 2000 dibagi 8 kan juga 250. Jadi sama. Jadi cukup diambil salah satunya saja sudah bisa. Demikian ini presentasi kayu tentang SKL yang pertama ya. Semoga bermanfaat, dipahami, dicermati. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Kak Liu. Selamat belajar.